Untuk mewujudkan pembangunan di tahun 2024, pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggelar Musrenbang RKPD tahun 2024. Dalam acara tersebut, Forpimda yang tiba di lokasi acara memberikan santunan kepada anak yatim. Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang dihadiri oleh Forkopimda, perwakilan dari Bapeda Provinsi Jawa Timur, Kepala OPD, Camat, Lurah, dan unsur elemen masyarakat di Kota Malang. Usai memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian dilanjutkan dengan persembahan tari. Setelah persembahan tari, acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Bersama-sama kami akan berikan sebuah tayangan video tentang Musrenbang RKPD Kota Malang tahun 2024. Selamat menyaksikan. Setiap tahunnya melaksanakan Musrenbang RKPD sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Puncak dari rangkaian pelaksanaan Musrenbang RKPD hari ini. Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu dalam sambutannya mengatakan bahwa Musrenbang RKPD tahun 2024 terdapat 6.064 usulan. Dari 6.064 usulan tersebut, 3.173 atau 52% diakomodir untuk dilaksanakan pembangunan pada tahun 2024 mendatang. Perkenankan saya atas nama penyelenggara kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2024 secara ringkas melaporkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat 1 dan pasal 94 ayat 2 Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang mengatur bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD disusun dengan beberapa tahapan, salah satunya adalah pelaksanaan Musrenbang. Musrenbang RKPD Kabupaten Kota dihadiri oleh pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD. Maksud pelaksanaan sebagai sarana komunikasi interaktif dan dialog membangun antara seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Malang meliputi eksekutif, legislatif, akademisi, organisasi profesi, dan komunitas. Tujuannya untuk mendapatkan saran masukan dari segenap peserta dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2024. Musrenbang RKPD Kota Malang tahun 2024 ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari ini Senin tanggal 20 Maret 2023 dengan bertempat di Hotel Grand Mercure Malang Irama dengan jumlah
undangan kurang lebih 325 peserta. Narasumber yaitu Bapak Wali Kota Malang, Bapak Ketua DPRD Kota Malang, dan narasumber dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tahapan perencanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan, Forum Musrembang di Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 22 Januari 2023. Forum konsultasi publik perancangan awal RKPD Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023. Musrembang RKPD tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari hingga 2 Februari 2023. Forum lintas perangkat daerah Pemja tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023. Dari 900 33 usulan terakomodir 197 usulan 1023. Musrembang hari ini adalah sepanjang koridor Balat. Ibu cerita Pak akan penyelenggara kegiatan Pembangunan Daerah Kota Malang, Ibu Dwi Rahayu SHMU. Saya belum siap-siap membalas pantunnya Bu Dwi. Sikat saja Bu, buah manggis buah kedondong. Cakep. Yang manis tentu Bu Dwi. Perwakilan dari Bapeda Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya mengucapkan selamat bermusrenbang bagi pemerintah Kota Malang. Ia berharap nantinya dapat menghasilkan usulan yang dapat menjadi prioritas pembangunan Kota Malang di tahun 2024 mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan kemiskinan tertinggi nasional yang sebesar 391.440 jiwa atau 28,33% dari total penurunan kemiskinan nasional. Kondisi ini menjadikan persentase penduduk miskin di tahun 2022 sebesar 10,38%. Sedangkan untuk Kota Malang capainya adalah 4,37%. Dalam rangka mendukung pencapaian target persentase penduduk miskin nasional, maka pada tahun 2024 Provinsi Jawa Timur menargetkan sebesar 9,9 hingga 8,8%, dan untuk Kota Malang diharapkan terjadi target persentase penduduk miskin sebesar 4,17 hingga 3,7%. Indeks pembangunan manusia IPM Jawa Timur tahun 2002 sebesar 72,75%, meningkat 0,61% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan capaian IPM Malang adalah sebesar 82,71%. Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target IPM nasional tahun 2024, maka Provinsi Jawa Timur mentargetkan 2012 sebesar 72,85% hingga 74,07%, dan untuk Kota Malang tahun 2024 sebesar 82,52 hingga 84,21%. Jadi tadi semua di atas rata-rata Jawa Timur. Dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kota Malang April, segala upaya yang kita lakukan untuk membangun. Bapak dan juga Ibu tamu hari yang kami hormati. Sementara Ketua DPRD Kota Malang I. Maderian Diana Kartika dalam sambutannya berharap agar dari usulan masyarakat saat musrenbang dapat dilaksanakan. Ia juga menambahkan dengan musrenbang tersebut nantinya pembangunan di Kota Malang dapat terwujud sehingga Kota Malang terus maju. Ego sektoral memang diperlukan untuk hal-hal tertentu. Artinya selesaikan tanggung jawab di masing-masing dinas. Setelah itu kita adalah satu kesatuan semua untuk memenuhi, melayani keinginan masyarakat Kota Malang. Jangan sampai di Kota Malang ini kebutuhan primer, kebutuhan dasar daripada masyarakat Kota Malang justru terabaikan. Saya paling risih kalau di grup-grup itu rame tentang jalan berlubang, pohon tumbang, kemacetan, banjir, dan sebenarnya itu sudah bisa kita atasi sebenarnya kalau kita mau fokus. Inilah yang kita bicara apapun tentang anggaran besar kita, jika hal-hal mendasar itu tidak kita laksanakan, tidak akan ada artinya apa yang kita lakukan. Makanya saya selalu mengingatkan, lakukan hal-hal kecil, baru kemudian kita bisa mewujudkan hal-hal yang besar. Jangan dibalik.
Kita lakukan hal yang besar, kita lupakan yang kecil, tidak akan ada artinya. Ini yang selalu saya ingatkan pada seluruh kita, termasuk dengan kami DPRD juga. Marilah kita semua melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan bersama. Saya hanya melihat pada saat perencanaan itu luar biasa menggebu-gebunya. Semakin menuju ke puncak dari Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam pemaparannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam pembangunan di Kota Malang selama 4 tahun belakangan. Hari ini ya, tren pembangunan kita cukup menggembirakan, unpredicted sesungguhnya. Saya sering berkomunikasi dengan BI, saya sering komunikasi dengan OJK, bahwa tren ini mampu kita kuatkan. Bahkan tadi baru dapat WA dari BPS ada WA dari BPS, mana BPS? BPS gejolak menjelang Ramadan pun mampu terkendali ya. Jadi yang naik hanya tahu ya, telur lumayan ya, terkendali, daging ayam terkendali, daging sapi juga terkendali, alhamdulillah. Sehingga inflasi di Kota Malang M2M-nya kita mampu menduduki urutan terendah se-Jawa Timur. Terima kasih, Bi. Selanjutnya para Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya hormati, Pak Made, saya, Pak Ketua, saya pakainya biru tapi ternyata saya disiapkan apa? Ini kok ganti, biasanya hitam, ini kok merah. Jadi kombinasi gitu ya. Yang orang partai itu dikit-dikit diartikan ya. Saya pakai baju merah, Pak Wali rupa-rupanya mau lewat PDI. Ya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih, luar biasa. Bahkan di luar ekspektasi menurut kami, Kota Malang dalam berbenah. Setelah COVID-19 kemarin, kita terkontraksi ekonomi kita pertumbuhan ekonomi di angka 2,26, tapi mampu bangkit. Dan alhamdulillah kita saat ini tadi kita dilihat lahir dari provinsi kita di urutan ke-5 se-Jawa Timur, dan alhamdulillah ini luar biasa. Kalau pesaing kita itu adalah wajar, karena apa? Karena memang dia adalah kota-kota industri yang dilihatnya luar biasa. Tapi daerah-daerah yang tadi tinggi pertumbuhan ekonominya tidak dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan. Tapi Kota Malang pertumbuhan ekonominya naik, angka kemiskinannya mampu kita turunkan, dan biar kita nanti saya mohon stunting, kemiskinan ekstrim akan kita kuatkan. Yang susah dikendalikan ini adalah gini rasio kita semua. Selanjutnya para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tadi saya titip pada Pak Made, Pak Ketua, bahwa Musrenbang kali ini adalah Musrenbang terakhir ya di periode 2018-2023. Itu artinya bahwa mengakomodasi beberapa kepentingan yang alhamdulillah nanti akan kita lihat bagaimana sih sebetulnya tren yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Pokir DPRD, dan saya sampaikan Pak Joko dari provinsi bahwa insya Allah di Kota Malang yang namanya Pokir tidak ada transaksional. Kita terjemahkan bersama-sama ya. Semua kegiatan kemarin ini cocok-cocokan. Saya minta ayo Pak Pedang, cocok-cocokan. Jangan sampai lu kenapa ini Pokir saya kok tidak masuk. Masyarakat pengusul, Pak Lurah, Pak Camat mana? Digabungkan semua menjadi sebuah kesatuan. Usulan diakomodir ya. Pokirnya 4.125 terakomodir 3.000 sekian.
artinya ada 89%. Kalau DPR maunya mungkin 100%. Kenapa tersisa? Karena tersisa ini tidak sealur dengan apa yang menjadi komitmen pemerintah. Ya, jadi pokir boleh dengan catatan ada pokir itu juga menerjemahkan apa yang menjadi komitmen pemerintah. Karena di RPJMD ini sudah menjadi keputusan. Jadi dokumen-dokumen tadi sampaikan, ketika ini ada pembangunan A, pembangunan B, pembangunan C, itu sudah menjadi peraturan daerah. Nah, peraturan daerah kan sudah menjadi kesepakatan bersama. Ya, ini sudah menjadi satu kesatuan. Alhamdulillah 89%. Itu artinya bahwa apa yang dikehendaki oleh teman DPR, apa yang dikehendaki oleh pemerintah sudah klop. Kenapa kok masih ada sisa? Karena mungkin belum linear dengan apa yang menjadi keputusan kita semua. Jumlah total usulan ini sekian, ya. Jumlah usulan, nah ini mampu lagi 2024 prosentasenya tambah. Coba slide sebelumnya. 45 menjadi 52. Ini sudah separuh, ya. Ini nunggu nanti klop, tinggal sedikit, dan mudah-mudahan periode yang akan datang siapapun yang menjadi wali kotanya ini nanti akan bisa klop, semua terakomodir, ya. Apa yang menjadi usulan pemerintah, masyarakat bisa terakomodir. Irisannya semakin hari semakin tipis ini, ya, sehingga terakhir ini jelas prosentasenya dan selanjutnya. Lanjut. Nah, akomodasi usulan musrenbang tematik juga meningkat. Ya. Berbudaya ini kami kasih penekanan. Wali Kota juga berharap dengan musrenbang RKPD tahun 2024, nantinya pembangunan dapat diprioritaskan pada 13 isu strategis pembangunan di tahun 2024. Ini mengurai kemacetan, plus untuk tata ruang, alhamdulillah kita sekarang LSD kita sudah terus berkurang. Dan mudah-mudahan katanya Pak Menteri kemarin saya ditantang LSD kita, LDS kita. Dari 13 isu prioritas yang akan diwujudkan pada pembangunan di tahun 2024 mendatang, yakni sumber daya manusia, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, daya saing ekraf, kemandirian fiskal, tata ruang dan infrastruktur, lingkungan dan kebencanaan, reformasi birokrasi, pemerataan dan daya beli, harmonisasi sosial, kualitas ASN, penegakan perda, serta digitalisasi layanan. Ini kaitannya dengan asuransi. Kalau tadi pohon tumbang itu ya siapa yang salah? Ya yang salah itu kadang anginnya ya. Kenapa kok ada angin kencang? Kalau mitigasi kita LH, Kepala Dinas LH, ya ini sudah terus-menerus ada perampasan ya pohon tua gini. Tapi kalau namanya bencana kemarin, ya, terima kasih, ada apa pohon kecil tapi yang ditimpa itu sampai patah itu. Pohon apa itu? Kalak. Yang malam-malam jangan WA ke saya, bukan terbesi, ceri ya, pohon ceri ya, pohon ceri itu kan ya, saya kira mungkin LH nebangnya bukan ceri ya, tapi karena kena angin nimpa ini akhirnya jatuh. Yang perlu dilihat nanti ini BPJS-nya diundang enggak? BPJS enggak? Diundang. BPJS-nya nanti bagaimana bisa hal demikian. Termasuk hari ini saya mendapatkan info, semalam saya mendapatkan info ada kebakaran di Bergosono. Ya, ini terus-menerus dikuatkan pemerataan daya beli masyarakat. Saya sampaikan pada OJK, kepada BI, bahwa kami sudah ada aplikasi. Tolong nanti mungkin digerakkan pada instansi yang lain. Kewajiban ASN di Kota Malang batas minimal
Sebentar lagi mungkin saya akan bergerak juga untuk stunting. Saudara kita di Batu berhasil, saudara kita di Surabaya berhasil. Itu perlu kita contoh. Surabaya itu setiap ASN kewajiban untuk menjadi anak asuh. Ya, anak asuh bukan membiayai, tapi bagaimana dia mempunyai tanggung jawab bahwa anak ini semakin hari semakin baik. Jadi setiap ASN punya anak asuh stunting. Surabaya itu dari angka 14 sekarang tinggal 4%. Perlu kita contoh. Saya tanya apa, Sam? Tak wajib ASN Mas. Menjadi anak asuh bukan berarti yang membiayai, ya. Tapi bagaimana pola hidupnya akan kita kuatkan. Kita harus terbuka, tidak usah sok-sokan, tidak usah malu, ya. Ngambil apa yang baik dari saudara kita. Yang baik di Trenggalek perlu kita ambil, yang baik di Tuban perlu kita ambil, mungkin di Ngawi, ya. Ternyata dulu kan kita pernah kalah dengan Ngawi. Di sana sakitnya lebih duluan, kita belum, perlu kita belajar di sana. Lamongan bagus, ya. SPBE-nya Lamongan Mas, SPM-nya Lamongan masuk sekarang. Kita nggak masuk. Kita perlu belajar bersama-sama berkaitan dengan masalah tadi SDM plus ini. Apa yang dilakukan seperti pemerataan, harmonisasi sosial. Kalau urusan ini saya tidak bisa nekan benar-benar ini ya. Kualitas ASN kita, ini SDM ada kaitannya dengan ASN. ASN saat ini yang dikehendaki adalah orang yang tanggap, ya. Ada ini langsung respon cepat, tidak usah, tidak GPL, tidak pakai lama. Karena apa yang dikehendaki masyarakat itu adalah cepat dan cepat. Kualitas ASN. Penegakan perda kemarin 100%, tapi berangkat dari mana? Terus kita kuatkan diskusi secara bangsa. Ini saya tanya digitalisasi pelayanan naker PM PTSP mana Pak Digitalisasi? Sudah berapa persentase yang saya pakai digitalisasi? Sudah semuanya pakai digital. Kendalanya sudah digitalisasi. Ya, terima kasih. Digitalisasi pelayanan, cuma kita SPBI-nya kemarin masih di bawah angka 7. Kominfo, Pak Sultan ya. Jadi dirijennya tetap di Kominfo ya, tapi semua data, akses data ini harus diberikan kepada disupport oleh masing-masing UPD ya. Untuk SPBE se-Jawa Timur yang dapat saat ini SPBE yang dapat adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi ya. Terima kasih pada semuanya dan alhamdulillah di sini sudah banyak calon-calon wali kota 2024 ya. Mana saya sampaikan Pak Tabrani, ada Pak Tabrani. Sudah ada baliho besarnya ya. Kemarin Pak Suwarjana katanya mau running sama Gamal ya. Lagi rame ya. Ya, mungkin Pak Sek gandeng sama Pak Ketua Pengadilan Negeri. Bebas siapapun monggo ya. Kami tunjukkan bahwa kita ini satu, kita ini bersama-sama. Menyaksikan penandatanganan berita acara Musrembang RKPD Kota Malang tahun 2024. Tentu saja akan ada beberapa perwakilan dari perangkat daerah dan juga lembaga dan juga instansi. Musrenbang RKPD tahun 2024 juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama rencana pembangunan Kota Malang di tahun 2024 mendatang. Untuk kejaksaan di Kota Malang. Selanjutnya persiapan untuk perwakilan kepolisian Resor Kota Malang Kota. Dilanjutkan dari Pengadilan Negeri Malang. Selanjutnya perwakilan dari Sekretaris Daerah
pembangunan. Dilanjutkan dengan Ketua Tim Penggerak PKK. Kami turut mengundang Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kami juga turut mengundang Kepala Bank Indonesia Malang. Dilanjutkan Kepala Bapeda Kota Malang. Selanjutnya persiapan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Selanjutnya LPPN Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya turut mengundang Bank Jatim Cabang Malang. Turut mengundang kepada Badan Pusat Statistik Kota Malang. Selanjutnya juga turut mengundang dari Persada Hospital. Baik, kami undang pula FKA LPMK Kecamatan Rawamangun. Selanjutnya kami turut mengundang delegasi tematik disabilitas Ibu Siska Budianti. Selanjutnya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Selanjutnya juga turut mengundang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKD. Selanjutnya sebagai penutup mungkin boleh silakan untuk Bapak Wali Kota Malang untuk bisa menandatangani berita acara persidangan RKPD Kota Malang tahun 2024. Kembali Bapak dan Ibu boleh berikan tepuk tangan luar biasa. 1, 2, 3. Ya Bapak Ibu ya. Monggo, sekarang boleh dicek sekarang juga ya. Apakah Anda boleh Semua diangkat? bocoran Bapak Safianto. Bapak Safianto. Selamat. Musrembang RKPD tahun ini. Ya ini karena musrembang terakhir ini karena memang perlu harus create-kan dulu ya. Penekanan berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi memang perlu konsistensi dan berkelanjutan tentunya. Oke. Apa yang menjadi titik fokus dalam Tadi udah tadi saya sampaikan ya, ada 4 yang tekannya tadi. Tak kayak slide-nya aja ya. Ya. Oke. Banjir yang menjadi permasalahan yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Kan sudah ada. Itu kan masuk dalam. Jadi master plan didik kami itu kan selesai banjir kan di tahun 2028. Selesai total. Itu pasti. Pasti karena sekarang aja kan sudah mulai berkurang Mas. Zonanya zona tuntas. Zona A sini selesaikan, jangan sampai bergeser yang lain. Oke. Pak, yang tadi soal apa eksekusi yang non fisik yang masih lemah itu gimana cara mengatur? Contohnya Ya kalau eksekusi apa program-program fisik pembangunan cepat. bukan eksekusi perencanaan kita itu kayak pemberdayaan ekonomi masih lemah Mas. Masalah sosial ya. Nah, ini pemahaman masyarakat Mas. Angel aja nih boleh Mas. Ya, sasaran ke goalnya itu ini pengurangan angka kemiskinan ya atau peningkatan ekonomi ya dari sektor A. Ini kan apa program kadang-kadang ngomong bingung. Visi kan gampang Mas. Jalan yang rusak dadane Mas. Nggih. Belum di lain tempatnya. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.